Halo guys, gue mau berbagi cerita lagi. Kali ini tentang makanan. Makanannya apa? Makanannya adalah mie ayam. Gue nggak mengenal mie ayam sebelumnya. Gue juga bukan pemburu kuliner. Maklumlah, gue pendatang di sini. Di tempat gue sebelumnya, kita cuma mengenal mie instan. Dan juga satu lagi mie yang terkenal banget di tempat gue, namanya mie celor. Udah, itu aja. Jadi ini worth it banget. Udangnya benar-benar berasa, minyak porsinya banyak, mengenyangkan banget. Dan ini rasanya benar-benar gak mengecewakan sih. Ini kayak gue kalau ke Jakarta akan nyari mie celor khas Palembang lagi deh. Awal mulanya sendiri, gue mengenal mie ayam waktu gue bekerja di salah satu perusahaan barcode system. Saat itu, gue posisinya sebagai teknisi lapangan. Jadi, tugas gue adalah datang ke perusahaan-perusahaan untuk mengecek dan memperbaiki mesin-mesin barcode mereka yang bermasalah. Nah, di saat bersamaan di dalam perjalanan itulah kita mampir buat makan mie ayam. Kenapa? Soalnya gue punya teman penyuka mie ayam banget. Jadi, setiap gue dapat tugas bareng dia, pasti mampir buat beli mie ayam. Sumpah, bener-bener gak ada bosannya tuh orang makan mie ayam. Nah, disitulah gue mulai mengenal mie ayam dan terus berlanjut sampai sekarang. Tapi, gue belum bisa bilang ini makanan kesukaan gue, kayak temen gue tadi. Karena, gue belum menemukan mie ayam yang menurut gue enak. Gue nganggapnya ini masih biasa-biasa aja. Kemarin gue diajak istri gue makan mie ayam, enak menurut versi lidah gue. Karena, enak atau enggak enak tergantung selera, itu relatif. Nah, istri gue termasuk penyuka kuliner. Dia bahkan tahu tempat di mana makan makanan enak di Jakarta. Pokoknya tahu aja dia. Selama ini, gue baru ketemu 2 tempat mie ayam enak. Satu, mie ayam Mercy di Cerende. Yang kedua, mie ayam teman ini di Ciledug. Nah, mie ayam teman ini baru kemarin kita makan di situ. Jadi ceritanya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba istri ngajak ke sini. Ayo ikut aja beli mie ayam. Pertama-tama gue agak kesel, apaan sih beli mie ayam sampai jauh-jauh ke sana. Kan di mana-mana banyak jual mie ayam. Tapi nggak apalah demi nyenengin istri. Pas nyampe di sana, malah gue yang seneng. Kebetulan gue di sana naik motor dan ternyata tempatnya harus masuk ke gang kecil yang cuma muat buat motor. Jadi jalan ini nggak bersahabat banget buat kendaraan roda 4. Pas gue nyampe di sana, gue kaget. Oh, come on. Ternyata banyak banget yang beli. Sampai-sampai gue nggak bisa parkir motor. Keren-keren deh. Gue jadi penasaran, seenak apa sih rasanya? Apa? Mie ayam kan? Pangsit. Mie ayam apa pangsit? Mas pesan 1. Bungkus makan. Bungkus. Bungkus dia. Teh manis sama kerupuknya 2. Ya, tetesannya Nora. Ini salah satu mie ayam favorit gua di Tangerang. Fix banget, ini hancur. Ini Mbak kalau lagi rame berapa kilo mie, Mbak? Hari biasa bawa 60 kilo. 60 kilo hari biasa. 100 lebih.
Wah gila, gua biasanya kalau mie ayam lain tuh paling bawa 30 sampai 50. Ini hari biasa 60 kilo. Masya Allah luar biasa. Kok di depan tuh nggak ada pelangnya loh mas? Pelangnya ada kecil tapi nggak kelihatan. Wah gila. Makanya saya nekat aja ke dalam ada kali. Nggak taunya di dalam gue ngeliat kayak ada rumah nyempil di pojok nih. Tapi ramai banget, isinya motor semua terus mejanya penuh semua tadi ya. Gila. Mie luar biasa enak banget. Keren. Hah? Sedeng gimana orang enak ini bapaknya suka merendahin kan Pak siapa? Mohon maaf Pak. Pak Sugeng. Pak Sugeng. Iya. Ini kenapa namanya mie ayam temen sih Pak? Kalau temen tuh kan diambil dari temen. Jadi kalau misalkan temen tuh masalah harga. Oke. Kalau namanya temen kan nggak matok harga, nggak getok lah. Nggak getok. Iya, bener kan? Udah tahun berapa ini Pak? 2000? Mulai tahun 2001. 2001. Tuh, terus kan tadinya di pinggir jalan, digusur Satpol PP tahun 2007. Oh. Nah, digusur pindah ke dalam. Oh, pindah Tapi ke dalam. juga belum ramai kayak gini. Dulu belum kayak gini. Belum. Awalnya dulu masih gerobakan juga. Iya, masih gerobakan kecil gitu. Ya akhirnya kan makin lama makin ditambahin, berkembang, dibaiki jadi ya kayak begini. Dengar-dengar yang awalnya sewa sekarang jadi punyanya Ya sendiri. alhamdulillah. Masya Allah. Memang kalau di sini kan harganya keistimewaan di sini di tempat-tempat lain belum ada. Kalau di sini kan harganya tertera. Iya. Ya namanya makanan itu kan yang penting kalau kita masuk makan itu udah tertera harga. benar. Nah, Jadi kita kita was-was. kantong kita cocok nggak nih gitu. Itu nah kata orang yang pembeli dia bilang, "Pak, ini warungnya namanya Syariah." Jadi itu tertera harganya. Nah, jadi nanti kalau kita tahu datang begitu bayar kok segini gitu kan nggak tahu. Kalau di sini ya dibilangnya ya murah. Emang bener murah. Murah gitu. Murah, Jadi, porsi banyak, rasa juga enak. ya sedang. Kalau di sini ya bumbunya nggak dibedakan mie ayam tempat lain. Kalau ini bumbunya cuman sederhana. Jadi nggak terlalu banyak bumbu. Oke. Bumbunya bawang merah, bawang putih, lada, lada sama gula merah. Oh, gula Ya. merah. Ya gula merah itu ada banyak jenis. Yang asli, yang nomor 2, nomor 3 ada. Gitu. Iya. Kalau yang kita yang tetap yang asli. Yang asli. Jadi kalau kita di sini nggak pakai kunyit, nggak pakai serai, nggak pakai. Jadi kalau orang udah biasa makan di sini, bumbunya kurang ini. Nanti bumbu tempat lain misalkan Nggak cocok. makannya terlalu banyak bukan enak. Nah, kayak si Mas aja nih. Makan biasanya es teh manis, Ya. panas, Ya. gulanya setengah sendok, Setengah sendok. cocok. Nanti Tempat lain beneran 1 sendok. 1 sendok setengah. Manisan. Kan jadi rasanya gitu, ibaratnya begitu. Mungkin nggak terlalu manisnya itu ya, yang Ya. dipasin semua jadi Ya, memang bumbunya selalu kurangnya jadi nggak bisa berlebihan. Makanya kalau orang-orang masak itu bumbu jangan berlebihan. Kayak micin berlebihan Iya, juga iya. nggak enak. Nggak enak, Garam kalau asinan nggak Benar. enak. Iya. Kemanisan juga nggak enak. Jadi nanti kalau orang-orang bisa belajar itu kan, oh iya bumbunya pas gitu. Jadi digali gitu loh cara orang-orang masak gitu. Mungkin buat mie yang lain lah kayak gitu. Jadi jangan terlalu banyak bumbu. Nah, jadi kalau nggak terlalu banyak bumbu tuh mie-nya berasa. bener banget. Ayamnya juga berasa. Nah, itu. Terus cara-caranya masak ya beda-beda. Trik-triknya masak juga beda-beda. Nanti kalau misalkan ada pengen cara ya belajar sini buat apa, Pak? Nggak takut tersaingi Pak Nggak. ngajar tips saya ini. Enggak. Kemarin juga ada orang Iya? dari Tiga Raksa, dari Cibubur datang ke sini nginep di masjid. Gitu. Ya. Mereka pengen belajar bikin mie ayam. Iya, bikin mie ayam bumbu-bumbunya di video saya. Nanti kalau di sono kurang apa nanti ditanyakan lewat WA. Yang Jadi, penting Bapak sharing aja, nggak takut tersaingi atau apa misalnya gitu. ya enggak lah. Enggak ya? Rezeki masing-masing Iya, ya, Pak? masing-masing. Ya namanya orang kan ya udah biarin aja sono. Soalnya kalau ilmu itu kalau udah ketemu nanti bukan untuk diri sendiri. Nanti misalkan dia punya mantu nganggur, saya punya ilmu. Tolong belajar mie ayam mau enggak gitu. Kebetulan mantunya mau. Akhirnya dibelajari mau buat ngidupin anak istrinya. Ilmu itu didapat nggak dari buku, nggak dari orang-orang bisa. Oh, inspiratif sekali. Pak Sugeng, semoga sukses selalu, Pak. Saya akan next ajak istri saya ke sini, soalnya istri saya suka mie ayam juga kayak saya. Sekarang saya bayar dulu ya, Pak. Makanan adalah obsesi nasional, bukan sekedar menu santapan makan malam. Makanan adalah budaya, sejarah. Makanan itu
segalanya. Gue Ade Putri Paramadita. Di seri dokumenter ini, gue menggali dan menelusuri akar kuliner Indonesia. Inilah Akar Rasa. Mustahil rasanya jika kita mengulik kuliner Indonesia tanpa membahas besarnya pengaruh Tionghoa pada hidangan-hidangan yang kita anggap khas Indonesia. Para imigran Tionghoa tiba di Indonesia berabad-abad lalu, membawa serta tradisi kuliner mereka yang kaya. Dua budaya itu pun saling bersinggungan seiring berjalannya waktu. Makanan Cina berubah menjadi makanan yang acap kali kita sebut makanan Indonesia. Untuk benar-benar bisa menelusuri akar kisah ini dan melihat pengaruh migrasi Tionghoa pada kuliner lokal, hanya ada satu tempat untuk memulainya. Dari rumah sederhana di Glodok ini, Pak Rino masih membuat mie dengan metode tradisional yang sama dengan generasi-generasi pendahulunya. Kakek saya yang membawa dari Hong Kong, datang ke Tanjung Priuk, mendarat di sana, kemudian kakek saya menciptakan mie, dan yang datang adalah sana pelaut-pelaut. Nah dari situ kakek saya mengembangkan ke Menteng, wilayah Menteng. Nah dari situ berkembang pesat itu mie. Prosesnya tuh seperti apa sih? Aku pengen tahu. Jadi sebetulnya simple, kayak digenjot dulu, agak rasa gepeng lah gitu. Jadi selesai itu dipres. Dipres jadi tipis. Iya. Setelah itu baru kita bentuk mie-nya. Dan itu masih tradisional semuanya sih. Ini katanya membuat proses kayak pressing supaya nanti adonannya jadi tipis. Ternyata lucu juga caranya. Saya boleh cobain nggak, Pak? Boleh. Bener ya, nggak jatuh ya? Enggak. Kalau jatuh, tolongin ya. Kalau jatuh, tolongin aja. Jadi duduk dari sini. Ternyata prosesnya tidak semudah apa yang kita sangka. Kalau misalnya kita tinggal makan dalam semangkuk bakmi, nggak. Aslinya nggak semudah itu. Jadi kira-kira segini. Iya, kayak gitu. Nah, udah bisa jadi tukang bakmi nih abis ini. Udah ya, rapi kan? Prosesnya, ya rapi. Boleh kerja di tempat Om ya abis ini ya? Iya. Yang ini porsi yang lapar. Agak lebih banyak. Satu kayak gini. Ini dibuat soalnya ini satu porsi begini. Oke. Kalau menurut Pak Rino, kira-kira kenapa sih sampai orang Indonesia jadi suka banget sama masakan aneka mie? Nah, tadinya juga kita lihat suatu keanehan ya. Itu kalau dibilang bami atau mie itu asalnya dari luar ya, dari Tionghoa atau apa gitu. Nah, tapi saya sambil lihat kok begitu populer ya, sampai banyak orang penggemarnya pagi-pagi di gerobak mie makan. Saya ngikutin itu, di mana orang makan bami, sampai di pelosok-pelosok. Jadi seperti ada ciri khas masing-masing. Di Solo ada, Wonogiri ada, Iya betul. di daerah-daerah ada itu. Sampai di Medan juga tersendiri, di Belitung juga ada mie tersendiri. Si bakmi Belitung itu menarik sekali karena kita tahu budaya mie-nya sendiri dari Tiongkok, sementara ada percampuran dari Belanda, ada tambahan kentangnya, dan ada rasa manisnya itu dari Jawa. Kita bisa melihat budaya apa yang terjadi di Pulau Belitung itu menjadi sebuah makanan nama Belitung. Oh bagus sekali itu. Iya. Ini merupakan suatu kebudayaan Belitung sendiri ya. Penggabungan itu yang bagus saya bilang itu. Selain mie asal Cina, ada banyak jenis makanan lain dengan bentuk dan bahan seperti mie yang populer di negara lain di dunia. Salah satu yang paling terkenal adalah spaghetti di Italia. Bahan makanan ini terbuat dari adonan gandum tanpa ragi. Hidangan dengan bahan dasar spaghetti saat ini sudah sangat mendunia. Ada pula batsa yang populer di Nepal dan Tibet. Terbuat dari campuran kentang dan terigu, batsa biasanya dimasak dengan kuah pedas dan daging kambing yang disebut dengan tukpa. Makanan ini paling sering dihidangkan di negara itu saat perayaan Tahun Baru. Mie udon asal Jepang. Mie dengan ketebalan yang khas ini lazim dibuat dengan tepung terigu. Namun ada pula loh yang membuat udon dari tepung gandum. Masih ada lagi nih food lover, mie tipis mirip bihun yang disebut idiyappam. Terbuat dari tepung beras, hidangan yang populer di India ini biasa dihidangkan dengan kari. Mie yang terbuat dari bahan yang cukup unik dapat ditemukan di Korea. Dotori guksu namanya, yang dibuat dengan mencampurkan tepung dan biji pohon ek.